Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukar PSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 3 November 2023, hari biasa pekan ke-30. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah berpikirlah positif, akan membawa dampak positif yang jauh lebih baik. Ada sebuah kisah dari kakek yang hidup sederhana di sebuah kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakak mendapati pohon pepaya depan rumah telah berbuah. Meski baru 2 buah, tapi sudah menguning dan siap panen. Ia berencana memetik buah itu keesokan harinya. Namun saat pagi menjelang, ia mendapati satu buah pepaya telah hilang dicuri orang. Si kakek begitu sedih, sehingga istrinya merasa heran. "Hanya karena sebuah pepaya saja kamu sampai begitu murung," kata sang istri. "Bukan itu yang saya sedihkan," jawab si kakek. "Saya kepikiran betapa sulitnya orang itu untuk mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan. Belum lagi masih harus memacunya untuk bisa memetiknya. Dari itu aku akan pinjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan dia datang lagi malam ini dan tidak kesulitan mengambil yang satu lagi," tambah si kakek. Namun ketika pagi tiba, pepaya masih tetap ada dan tangga pun tidak bergeser sama sekali. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul malam ini. Tetapi tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, si kakek kedatangan tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangan. Tamu tersebut tidak dikenalnya. Namun saat tamu sudah hendak pulang, ia dengan sangat menyesal mengakui sebagai pencuri pepaya si kakek. Katanya, "Kek, sebenarnya saya ingin mencuri lagi pepaya yang tersisa. Tapi saat saya menemukan ada tangga di sana, saya jadi sadar. Sejak saat itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Jadi ini saya kembalikan pepaya kakek, dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan satu yang baru beli untuk kakek," kata tamu itu. Demikian pemikiran positif atau sudut pandang positif membawa dampak positif yang jauh lebih indah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengar dikatakan bahwa di hari Sabat, Yesus datang ke rumah seorang pemimpin kaum Farisi untuk memenuhi undangan orang itu makan bersama. Heran juga, masa sih pemimpin kaum Farisi yang terkenal begitu membenci Yesus dan ingin menghancurkan Yesus mengundangnya makan bersama di rumahnya? Ada apa di balik
undangan tersebut. Tetapi Yesus menghadiri undangan itu sebagai ungkapan rasa hormatnya terhadap si pengundang. Dan bagi mereka yang lain, kehadiran Yesus justru dijadikan peluang untuk mengamati Yesus yang dikenal sebagai salah satu pelanggar peraturan hari Sabat. Apakah Yesus tidak tahu niat jahat mereka? Kita yakin pastilah Yesus tahu, tapi Yesus tetap saja berbuat baik. Kejahatan hati dan rencana jahat orang Farisi tidak mengurangi kasih dan kebaikan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit usul lapar yang datang kepadanya. Saudara-saudari, penyembuhan yang dilakukan Yesus di hadapan orang-orang yang kurang senang dengan perbuatan baiknya menunjukkan situasi apapun dan tanggapan orang, kita dipanggil untuk selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Jelas bagi kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan, walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Butuh keberanian untuk melawan keinginan mencari rasa aman. Artinya, tanggapan negatif orang tidak boleh menghentikan niat baik kita untuk tetap berbuat kebaikan, karena perbuatan baik melebihi segalanya. Dengan ini Yesus juga ingin mengatakan bahwa kita justru harus mendukung mereka yang berniat dan berusaha untuk berbuat baik bagi orang lain. Karena kebaikan milik semua orang, dan setiap orang juga dipanggil untuk melakukan kebaikan dalam hidup, baik demi diri sendiri juga untuk kebersamaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan biarkan kebencian menjadi tamu di ruang hati kita. Karena bila kebencian bertamu di hati kita, apapun yang baik yang dilakukan sesama tidak akan baik di mata kita. Sama halnya seperti orang Farisi tadi, tidak sanggup melihat kebaikan dan kehebatan Yesus, maka berbagai cara mereka lakukan untuk bisa mempersalahkan Yesus. Dasar utama munculnya pikiran negatif adalah karena tidak mampu melihat kesuksesan dan kesejahteraan orang lain. Kalau kita ikhlas, tulus, berjiwa besar, dan sadar akan kelebihan orang lain, maka kita akan tetap tenang dan selalu siap untuk berbuat kebaikan. Maka mari kita memelihara hati kita agar tetap jujur, penuh cinta, dan selalu siap berbuat baik. Mari kita pelihara hati kita agar tetap berpikir positif, karena berpikir positif akan membawa dampak positif yang jauh lebih indah, seperti cerita si kakek tadi.